majal lil batin, membuka ruang untuk batin ini nahwal istisraf, menyongsong menyambut sifat-sifat mulia ke dalam rohaninya, akhlak al-karimah, maqam rabbaniyah, anwar muhammadiyah, asrar ilahiyah. Apalah istilah mereka, adalah sifat-sifat mulia maksudnya. Ya, untuk terus membangun kekuatan rohani itu sehingga dikatakan as-saumu hiya huwa at-takhalluq bis-samadiyah, untuk menyempurnakan akhlak sehingga menjadi kuah ruhiyah samadiyah. Karena puasa itu sendiri menurut mereka salah satu sifat rububiyah. Tidak makan, tidak minum, tidak. Ya. La yatasifu bihi alal kamali illallah alladhi yut'im wa la yut'am. Ya. Yang tidak ada yang bersifat secara sempurna kecuali Allah yang memberi makan, tidak diberi makan. Kama warada fil hadis as-saumu li. Inilah yang saya katakan, orang sufi ketika li, dia juga mengambil makna li, yakni sifati ana li, saya punya. Atas sebab itu, wa ana ajizibihi, karena itu sifat-sifat saya, maka dia akan mendapatkan sifat itu, wa ana ajizibihi. Ya. Sidi Muhyiddin Ibn Arabi mengatakan, wa ana ajizibihi wa ana jazaa'ul lak. Yani, bukan apa yang aku miliki dari pemberian surga ke apa ajar, walakin yang diberikan adalah nur, walahum ajruhum wa nuruhum wa ana ajizibihi. Wa adhafa ila nafsih, dan diidopkan kepada dirinya, ay la yatasib bihi ahadun ilallah, artinya sifat puasa itu hanya aku, hanya Allah. Li'annahu al-ghaniyyu 'anil akli abadal abidin wa dhaharad dahirin wal munajjah an jami'il a'radi wa sahawat wa la yattasifu bihadza illallah. Tidak ada yang bersifat seorang pun kecuali Allah, karena Allah tidak perlu makan selama-lamanya dan bersih, suci dari semua a'rad, ya, dan syahwat. Ya, dan tidak bersifat ini kecuali Allah. Amma man siwahu fala budda minal akal. Selain Allah perlu makan, mesti makan. Ya, wa minal a'rad, dan perlu segala a'rad. Ya. Memerlukan segala benda-benda, perkara-perkara, barang-barang. Ya. Malakan kana au ghairah, malaikat atau lainnya. Fal malaikatu, ya, tetap makhluk, dia perlu makan. Wa man syabahahum minal ins, malaikat dan manusia yang serupanya daripada manusia. Siapa manusia yang menyerupai malaikat? Adalah orang yang mempunyai kesempurnaan rohani, yang hidupnya dengan rohani. Lebih dominan daripada dengan emosionalnya, akalnya, nafsunya. Ya. Tapi dominasinya adalah rohani, sifat-sifat malaika. Ya. Wa min jami'il makhluqat, dan semua makhluk. Jadi jangan dikira bahwa wali itu tidak perlu dunia. Ya, mereka menjauhi dari dunia, dari jiwanya, bukan bendanya. Adapun bendanya itu sudah mengikut takdir Allah. Kalau sufi warisannya kaya raya, ya sufi kaya, karena warisannya banyak dari ayahnya. Kalau memang miskin, 7 turunan, ya miskin aja. Ya, dunia sudah maksum, sudah Allah tentukan. Namun sufi bukan perkara zahir, tapi perkara batin. Ada dan tidak ada harta itu la yuhibbu. Ya, gitu. Namun tetap, ya, semua makhluk dan yang serupa malaikat pun tetap makan. Ta'amuhum at-tasbih wal azkar. Ya, rohani malaikat makanannya tasbih dan zikir. Wa syarabuhum al-mahabbatul khalisah. Apa minumannya? Cinta murni. Wal ma'rifatur rabbaniyah wal ulumus safiyah. Ma'rifat rabbani, ilmu yang jernih, minal aqdar, daripada kotoran. Wa man siwahum ta'amuhum wa syarahum mimma yaliku bihim fidari dunya. Selain mereka, makanan minuman mereka ya apa yang sesuai di dunia ini untuk mereka. Wa fi kulli dar, dan di setiap tempat. Li'anna wujudahum la yaqumu illa bimadda wa muddah. Karena wujud mereka selain malaikat dan manusia yang menyerupai malaikat, artinya kehidupan rohani. Ya. Selain itu adalah yang diciptakan oleh Allah dari dunia ini.
ya, baik manusia dan jin, bimaddatin wa muddah. Tubuh kita ini, terbuat dari maddah, dari benda-benda, dari material-material. Tubuh ini dikatakan mukhtasarul alam, mikrokosmik. Bahan ciptaannya adalah alam semesta ini. Dan mudah, ada mudahnya 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, 100 sekian tahun wafat. Bikhilafil bari ta'ala an kulli syai. Ya, berbeda Allah ya, dari kulli syai. Maaf. Di sini tidak disebutkan bahwa malaikat dan rohani biduni maddah wa biduni mudah. Ya. Maka selain Allah juga demikian. Allah lagi ya. Artinya dia ghaniyun an kulli syai wa laisa lahu muddah wala maddah. Pasaumu indahum, maka puasa menurut orang sufi saumu syariatin wa haqiqah. Jadi bukan hanya perutnya tidak makan tidak minum, tapi juga menjauhi dosa dan ya, itu hakikatnya dan melakukannya karena Allah sehingga dia mendapatkan sifat-sifat kemuliaan. Saumu tazkiyatin wa tarqiyah. Puasanya puasa tazkiyah, membersihkan nafsu wa tarqiyah dan juga meningkatkan rohaninya. Saumu tahzibin wa taqrib. Ya, pendidikan juga takrib. Ya, ini istilah yang sama tapi dengan lafaz yang berbeda karena ditinjau dari sisi makna lain. Saumu siyanatin wa himayah sama saja. Ya. Siyanatu al-jasad wa himayatur ruhani. Wa saumu riyadha wa mujahadah. Ya. Saumu qalbin wa jawarih. Saumu wa huwa saumu ahli tariqil Muhammadi wa ahli al-haqqi wa tahqiq. Inilah puasanya ahli tariq. Ya. Tariq dengan tariqah itu berbeda. Kalau tariq itu sifat, kalau tariqah itu isim. Ya. Karena wajan fa'il jika dikasih tamar butah maka berubah dari sifat menjadi isim. Sekarang fawaid. Apa faedahnya puasa? Setelah kita mengetahui ta'rifnya menurut orang sufi, apa faedahnya? Walisaumi hadha syahr al-fadil fawaid la tu'addu wa la tuhsa walakin ma aham rumsiyati sufiyya li fawaidis saum. Apa simbolik yang paling penting menurut orang sufi ya terhadap faedahnya? Artinya orang sufi memandang bahwa amal puasa itu adalah simbol ya, yang simbol daripada batin. Saya mengumpamakan ketika seorang laki-laki misalnya mengambil bunga dan mempersembahkan di depan wanita yang mana dia berdiri di atas lututnya. Ini kan simbol. Ya, dia ingin menyampaikan salah satu makna dari simbolik ini. Ya, terimalah cintaku misalnya. Itu kan maknanya. Tapi tidak diucapkan. Ya, diekspresikan melalui perbuatan. Ibadah itu semua adalah simbol sebetulnya. Kalau tidak ada tubuh, ruh punya hakikat amal itu. Kalau amal itu dibentuk dalam bentuk rupa dalam fisikal, maka Allah atur dalam syariatnya itu. Makanya Imam Abdul Qadir Al-Jilani ketika menjelaskan tentang puasa dalam kitab Sirrul Asrarnya, karena manusia ini adalah center alam semesta ya. Maka manusia mengekspresikan semua sifat ketundukan dari alam semesta. Tidak ada ibadah yang lebih sempurna seperti sholat. Ya. Sholat ada 4 bentuk pengagungan Allah. Berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Tahiyat. Ini sebetulnya diekspresikan oleh manusia sebagai ketundukan total. Di mana manusia bahan ciptaannya adalah alam semesta, maka manusia adalah sebagai wakil alam semesta ini. Maka dia mesti menunjukkan kepada Allah ketundukan yang sempurna dan total. Salat adalah bentuk ketundukan yang sempurna menurut Imam Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Berdiri misalnya, itu bentuk pengagungan penghormatan manusia. Ya. Ketika kita ingin menghormati orang, maka berdiri. Kemudian ruku itu adalah pokok. Ya. Ketika ditiup angin, maka dia menunjukkan tak ada angin, pokok pohon begitu ditiup angin dia nak tolak, tak ada. Ya, tunduk.
Kemudian sujud adalah binatang. Ya, dan duduk itu adalah benda-benda yang jamid. Bukit, batu, gunung, ya, dan lain sebagainya. Itu simbol. Intinya adalah ketundukan batin. Disimbolkan dalam bentuk ketundukan ibadah zahir. Jadi kalau tidak ada kehidupan batin itu, maka ibadah itu hanya merupakan rutinitas yang membosankan, meletihkan. Itu sebab dikatakan taklif syar'iyah. Karena hakikat tidak ada taklif. Ya. Bahkan suku itu taklif ketika dia memiliki hakikat itu. Nah, maka simbol puasa ini apa? Ya. Nah, simbol puasa tidak makan, tidak minum, tidak marah, tidak bla 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 bla. Ya. Tadi sebagainya sudah diterangkan bahwa puasa meninggalkan sifat basyariah. Berarti dia sedang yaktasib, mendapatkan sifat-sifat robbaniyah. Ya, yang nanti akan menjadi somadiyah, puncaknya itu. Ya, bagaimana tidak? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, itu adalah Lailatul Qadar itu adalah bentuk al-jama' ma Allah, bentuk kebersamaan kepada Allah bertahan 81 tahun. Seolah seumur hidup manusia, ya, jika mendapat Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan al-jama' wal wusul wal qurb, ya, ma Allah. Kedekatan di mana rohaninya sempurna. Ya, dan itu adalah sifat-sifat mulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa faedahnya? Apakah simbol yang ditunjukkan kepada puasa? Apa faedah simbol itu menurut orang sufi? Pertama, as-saumu yaqta'u asbabal istirqaq. Ya, puasa memutuskan sebab-sebab penghambaan. Min as'abil asya ala nufus imsakuha ammal ladzi jubila 'alaiha. Sesuatu yang paling sulit bagi nafsu itu adalah mencegah nafsu itu dari yang sudah menjadi karakternya. Ya, kita ini makan, minum, syahwat itu sudah merupakan sifat nufus, sifat tubuh. Ya, nafas itu kan diri ya. Nafas itu diri. Sifatnya disebut nafas juga. Sifat nafas ini yakni nafsak. Ja'a Zaidun nafsu. Datang Zaid zatu. Wujuduh yakni. Nafsu, zatu, wujuduh. Itu adalah tubuh zahir. Gitu. Nah, sifatnya dari tubuh itu pun disebut nafs. Bedanya nanti di jamaknya. Nufus wa anfus. Jika nufus masih menyebut tubuhnya, jika anfus baru menyebut sifat-sifat nafsunya. Nah, maka sesuatu yang susah bagi nufus, ya, bagi tubuh ini, meninggalkan dari yang sudah dijubila alaiha. Ya, menjadi karakter perut makan, ya, minum, tidur, ya, keperluan biologis, itu enggak dapat dijauhkan. Wahwa imsakun nufus an mustayahatiha. Ya, menjauhkan nafsu, ya, disebutnya nufus, tubuhnya maksudnya nafsu juga. An mustahayatiha. Menjauhkan diri dari apa yang diingini syahwatnya. Allati jubilat alaiha, yang sudah menjadi karakternya. Wa imsakul jawarih anil munhayat. Dijelaskan lagi, mencegah anggota tubuh ini dari yang dilarang. Wa faradallahu sauma ala ibadihi. Kemudian diwajibkan, ya, nafsu sudah tidak dapat meninggalkan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi karakternya. Tetapi Allah mewajibkan saum. Bukan ju', tetapi saum. Ya, ala ibadihi likasrati syahwatin nufus. Ke atas hambanya diwajibkan untuk menghancurkan syahwat nafsu. Wa qat'il asbabil istirqaq wal khudu'il asya. Memutus sebab-sebab penghambaan dan ketundukan kepada sesuatu. Seperti tadi kita terangkan. Ya, kalau hari ini nih kita tadi berhenti, kenapa berhenti itu? Lama itu setelah zuhur. Kenapa tidak terus ngaji? Karena ada makan. Kita perlu makan, perlu merokok kan. Gitu. Ini mustahayat. Artinya memang karakter nafsu tak boleh. Tapi kalau Ramadan, ya, oke aja. Tak tunduk tuh.
Ya. Kata rokok tak dapat ditinggalkan, Ramadan 12 jam mampu. Kan bebas dari penghambaan, pembudakan sesuatu. Ya. Fa innahum law dawamu ala aghradihim lastaraqathumul asya. Karena manusia nih, mereka apabila dawam dalam memenuhi tujuan mereka, maka sesuatu itu akan memperhamba mereka. Wasta'badathum wa qata'atuhum anillahi kullal qata'. Bahkan memutuskan, menjauhkan mereka dari Allah. Kenapa? Karena hidupnya hanya untuk jasad. Apapun nanti amal baiknya untuk jasad. Surga itu semua kembali ke jasad. Ya, waduh, saya pengen surga. Kan masih keperluan syahwat. Surga itu. Ya. Terlebih bidadari coba. 7 bidadari untuk memenuhi apa tuh? Bukan 7. 700. Ya, untuk memenuhi apa tuh? Syahwat. Bahkan dijelaskan syahwat di surga itu tak putus-putus. Di dunia 5 menit selesai itu. Itu lama sudah 5 menit. Ya. Setelah itu sudah lunglai. Ya. Tapi di akhirat tak putus-putus. Ya. Tak ada putusnya. Ya, kalau di dunia tak ada putusnya, mungkin hanya tinggal tulang belulang ya. Ya, patah semua. Tapi di surga tak ada. Nikmat yang tidak pernah putus. Ya. Artinya fisik tetap. Fisik. Yang kemudian diceritakan ketika dia melihat Allah, hilang rasa nikmat itu. Maka di dunia pun jika mereka syuhud, maka tidak ada kebahagiaan yang lebih ya, dari syuhud. Ya. Sehingga kebahagiaan yang lain tak ada. Sehingga dia mampu menundukkan sesuatu yang lain untuk ya, matiyah ila rabbih. Dijadikan sebagai kendaraan untuk menuju kepada Allah. Dia punya rumah mewah, kereta mewah, istri banyak, ramai, tetap adalah matiyah ilallah. Kalau kita yang ditunggangi kendaraan, ditunggangi rokok, ditunggangi nasi goreng, ditunggangi bantal, ditunggangi rumah, ya, lagi istri menunggangi betul. Ya. Fasaumu yaqta'u asbabat ta'abbud li ghairillah. Puasa memutus sebab-sebab ibadah kepada selain Allah. Wa yurisul hurriyah min riqqi syahwati wal musyahayat, dan mewarisi kemerdekaan dari penghambaan syahwat dan mustahayat. Fal muradu minal insan an yakuna kamilan. Ya, maksud daripada insan ya yaitu an yakuna kamilan, agar menjadi sempurna. Mutasyabbihan billah, yang menyerupai Allah. Sahiba al-kamalil mutlaq ala qudrat taqatih. Ya. Kenapa dikatakan untuk menjadi insan itu? Maka insan itu dalam istilah tasawuf, apabila insaniyah maknanya menunjukkan rohaninya sempurna. Kalau tubuh itu basyariyah, sifat basyariyah. Kalau Imam Ibnu Arabi menyebut dalam insan kamil bahwa manusia rohani adalah insanul kamil. Tapi kalau manusia tubuh, al-insanul hayawan atau al-insanul adi, manusia biasa. Itu kan sering kita ucapkan tuh, saya ini kan manusia biasa, maknanya manusia fisik yang punya peluang untuk salah, ya, punya peluang untuk melakukan kesalahan dan maksiat. Itu al-insanul adi, ya. Bukan manusia biasa untuk menghindar dari melakukan kewajiban yang luhur. Tidak, saya kan manusia biasa. Jadi ya, untuk memberikan alasan, pembenaran bahwa apa yang dilakukan, kesalahan yang dilakukannya ya baik-baik saja, benar-benar saja, tak boleh. Ya. Nah, maka manusia yang sempurna adalah yang menyerupai Allah. Tasyabuh di sini. Ya, tasyabuh di sini kita jangan berpikir tentang ilmu kalam ya. Ya. Ilmu kalam tasyabuh nanti tasbih, ya, tajsim. Oh, itu bahaya. Ya, mutasabih di sini istilah dalam tasawuf maknanya dekat. Karena ketika menafsirkan hadis aqrabun nasi minni, kata Rasulullah, yaumal qiyamati manzilatan ahsanuhum ahasinahum akhlaqa. Ya, itu aqrabu. Aqrabu itu diartikan qurub, itu adalah syabah. Ya,
artinya hampir serupa. Ya. Orang sufi punya alasan kenapa kena tasbih tidak seperti tamsil. Yang dilarang dalam Al-Quran ada laisa kamitsli. Tamsil, karena tamsil itu adalah menyerupai sepenuhnya. Kalau tasbih separohnya. Itu makna lughawinya. Nah, dia gunakan tasbih untuk menyatakan bahwa manusia di dalam rohaninya memiliki sifat-sifat Allah yang mulia-mulia itu, yang jamal, yang disebut oleh agama akhlak. Yang diistilahkan dalam tasawuf maqamat ruhiyah. Diistilahkan dalam ilmu hakikat adalah al-anwar, al-asrar. Ya. Itu istilah-istilah mereka. Apabila mereka memiliki kesempurnaan itu, maka dia syabih. Ada. Itu. Apa sih yang tetapi atas ala qadri taqati berdasarkan kemampuan manusia bahwa an yamlikal asya, ya, yaitu memiliki sesuatu wala tamlikuhu, dan sesuatu tidak memilikinya. Ini sempurna. Li'annahu malikan laha, karena manusia itu pemilik sesuatu, lahiya malikatun lahu, bukan sesuatu itu pemilik dirinya. Wa khalifatullah, itu bahasa syariatnya. Ya, adalah khalifatullah fi mulkih. Khalifahnya. Khalifah kan naib. Gitu. Jadi di dunia ini segala yang Allah kehendaki ada surahnya. Dan semua tugas yang mewakili Tuhan manusia. Pertama, ijad, mewujudkan manusia. Siapa? Manusia juga. Ya, siapa yang melahirkan kita? Kita diciptakan oleh Allah. Siapa yang melahirkan? Orang tua. Kita tidak mengatakan orang tua menciptakan, tapi hanya ya proses. Ya, dan ini berarti surah al-khalq, sifat atau nama khalik. Ya. Karena kalau tidak, kita kalau nak punya anak, kita berdoa kan, ya Allah berikan aku anak, kemudian anak itu jatuh dari langit, ya di depan rumah kita tuh meledak. Wah, ini anak saya. Jatuh 12. Ya, tak ada istrinya. Tetapi karena ada surahnya, ya, ada khalifahnya manusia, maka manusia. Allah Razzaq. Tapi kamu santri minta ke orang tua. Nah, mintalah ke Allah, tak payah minta ke orang tua. Nah, sifat Razzaq ada di orang tua. Begitu juga Allah Hadi. Ya. Allah yang berikan hidayah. Yang beri hidayah para ulama, para asatizah. Dialah majla. Makanya ada hadis al-khalqu iyalullah. Ya, semua makhluk memerlukan Allah. Iyal artinya keluarga. Ya, makna urfnya, tapi makna lughahnya adalah memerlukan Allah. Aqrabuhum ilallah anfa'uhum li'iyali. Yang serupa Allah berarti yang Allah jadikan dia tempat untuk mentajalikan sifat-sifat Allah, dan ini yang akan memelihara sesama makhluk. Maka kalau kita dipilih oleh Allah untuk melakukan kebaikan kepada siapapun, jangan merasa bahwa saya berjasa. Tidak. Anda bersyukur kepada Allah bahwa Anda dijadikan oleh Allah majla, tempat jelmaan sifat-sifat Allah, sehingga Anda menjadi wakil Allah. Itu satu kehormatan yang besar, cuman ya, manusia tidak menyadari. Ya, makanya ada kata Imam Ibnu Arabi, ada orang Allah mentajalikan, mungkin saja Allah tidak membuat dia syuhud. Ya, kan kita ditajalikan sama, tapi kita tidak syuhud. Ya, kita punya anak, kita memberikan rezeki, rasanya kita yang memberikan rezeki. Kan tajalli itu, tapi tidak syuhud. Dan orang syuhud mungkin tidak tajalli. Ya. Nah, ini untuk menjelaskan bahwasanya dalam sisi lain yang mampu memberikan kebaikan kepada sesama adalah ruhani, yang tanpa pamrih. Tapi kalau tanpa pamrih maknanya tidak punya rohani, kebaikan itu timbul min tasawwuri wa ilmi, dari pikirannya, dari ilmunya. Dan yang melakukannya masih jasad, masih basyariah. Nah, puasa ini untuk menahan basyariahnya agar muncul insaniyahnya. Insaniyahnya, yaitu ruhiyahnya. Wa an yastariqaha bil khilafati wa la tastariqhu. Dan dia memperhamba sesuatu dengan khilafah itu dan tidak diperhamba. Li'annahu mutasarrifun fi tadbiri mulkih. Karena manusia ini mutasarrif. Ya,
Mutasarrif dalam mengatur kerajaannya. Ya, dia pengatur di wilayah kekuasaan Allah. Mutasarrif itu pengatur. Maka ada orang-orang di sebelah sana yang tidak suka dengan tasawuf. Begitu ada istilah bahwa orang jika sudah kutub, yadut tasarruf biyadi, katanya. Pengaturan bumi ini di tangannya. Oh, dia mengatakan orang sufi itu menjadi Tuhan. Nah itu karena isi kepalanya bukan otak itu, tapi otak-otak itulah. Ya. Jadi dia tidak mau bertanya apa sebetulnya istilah itu. Ilmu kan itu istilah. Kalau tidak ada istilah, ilmu tak jadi. Ya, semua ilmu itu istilahat. Fayatanawwalu syahawat bi awqatiha. Ya, maka dia sebetulnya dapat memenuhi syahwat. Kita ini memenuhi syahwat, tapi bi awqatiha. Di waktunya. Makan kalau bukan di waktunya penyakit. Ya. Malam-malam makan aja itu penyakit. Wa yad'uha fi amakinha, dan menempatkan sesuatu di tempatnya. Fa idza staghraqa fi aghradihi wa malakatihi faqad qallabal hikmata. Kalau dia tenggelam di dalam tujuannya dan di dalam kekuasaannya, bukan kepada Allah, tetapi hidupnya untuk tujuan itu, maka berarti dia telah membalikan hikmah. Wasayyaral fa'il maf'ula, dan merubah, menjadikan pelaku menjadi objek, fa'il menjadi maf'ul. Kita kan fa'il, malah kita dijadikan maf'ul. Jadi kalau kita melakukan kebaikan untuk tujuan fisik, untuk tujuan dunia, berarti kita telah menjadikan sesuatu itu menjadi tujuan, dan sesuatu itu memperhamba kita. Tapi kalau kita tujuannya Allah, maka Allah lah Tuhan kita dan kitalah hambanya. Dan itu sebab kita pelakunya di sini, bukan fa'il, bukan maf'ulnya. Musibah yang Allah timpakan kepada kita, ya, sebetulnya adalah proses tajribahnya untuk mendapatkan sokongan ta'yid al-khilafah tuh, ta'yid khalifah, sokongan kekhalifahan agar mampu mengatur, memimpin, mengatasi segala sesuatu. Ya. Dan pada gilirannya ketika menghadapi musibah-musibah, ya, dia mampu mengendalikan dengan baik. Kama qala ta'ala, afa aqala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Apakah kamu menginginkan Tuhan selain Allah, sedangkan Allah mengutamakanmu dari alam ini? Wal hawa ilahun ma'bud, hawa adalah Tuhan yang ma'bud, bihi ista'badat al asya'u al khalaiq. Maka dengan hawa itulah sesuatu itu menjadikan hamba kepada makhluk. Makanya sebetulnya kenapa orang sufi lebih mengutamakan nafsu dalam perlawanannya dan menjadikannya sebagai musuh. Karena memang nafsu itu ra'su kulli khati'ah. Itu biang keladinya nafsu. Ya. Manusia menyembah apapun di dunia ini, bukan ada sesuatu yang di luar dia itu, ya, mengancam-ngancam minta disembah. Patung-patung misalnya. Atau harta, tahta. Tapi nafsulah yang menjadikan mereka sesuatu itu disembah. Jadi perbedaan kita dengan orang kafir itu hanya hukumnya mereka kafir, kita hukumnya muslim. Tapi hakikatnya ada pada nafsu. Sebetulnya sama saja. Sama saja. Dia nafsu, kita nafsu. Kita nafsu dalam melakukan keislaman, dia nafsu dalam melakukan kekufuran. Ya. Nah, hukum inilah yang sangat mulia, ya. Allah lah yang menghukumkan itu. Lihat ketika orang mutakalimin berbicara tentang apakah manusia ini kafir, dia melakukan berbagai ihtimalat untuk membawa bahwa yang menentukan adalah Allah. Tetapi tetap ada prediksi-prediksi ilmiah yang berdasarkan dalil Al-Quran. Ya. Dan itu adalah hak Allah yang memberikannya dalam Al-Quran. Bukan kita yang mengatakannya, tetapi itulah ayat Allah yang menjelaskannya. Qad alimallahu azza wa jalla anna ramadhana yughni fi qat'i dzalik. Dan Allah tahu bahwasanya Ramadan, ya, artinya dapat memutus semua itu. Idza shamahu shaimu kama yajib, ketika orang berpuasa seperti yang diwajibkan, walidzalika warada fil khabar idza salima ramadhanu salimatis sanatu kulluha. Kalau selama 1 bulan Ramadan itu selamat, kita menang
selamat kita dari nafsu, selamat kita dari, maka kekuatan rohani kita, ya, dari latihan kita berpuasa itu setahun itu selamat. Jika orang mampu setahun seperti melakukan puasa itu, maka selamat selama-lamanya. Ya. Wa man jada fi tatawwu taqarruban ila Allah zadat khurriyatuhu. Kalau ditambahkan lagi puasa-puasa sunnah di luar itu akan bertambah lagi kemerdekaannya, malam yakhruj ila dhararin bin nafas, selama tidak membahayakan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, as-saum yurisul khurriyata al-kamilah. Tasawuf memberikan kebebasan penuh. Wa alam anna sauma al-ittisafu bisifatir rububiyah ala qadri taqatil insaniyah. Puasa adalah bersifat dengan sifat rububiyah berdasarkan kemampuan manusia. Wa huwa al-wuqufu an tanawuli aghradin nufus. Berhenti dari mengkonsumsi, memakan, mendapatkan tujuan-tujuan nafsu. Liyastagna anha binafsik, agar dia hanya merasa cukup dengan dirinya. Ya. Kama warada anin nabi laisal ghina an kasratil arad wa innamal ghina ghinan nafs. Orang kaya bukan karena banyak harta, tetapi dia karena kaya nafs. Ya, nafsunya mampu dikendalikan untuk tidak dipenuhi keinginannya. Ya, maka itulah puasa. Rawahul Bukhari wa Muslim, falamma lam yakun lil abdi minal kamali ma huwa lil bari jallat qudratu la budda lahu min tanawuli ma yahtaju ilaihi idza yatiqu dawama ala tilkal halati illa wa huwal ghaniyyus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ketika hamba tidak memiliki kesempurnaan seperti mana kesempurnaan pada Allah yang maha agung kudrahnya, maka mestilah dia memakan apa yang diperlukannya. Karena tidak mampu dia terus-menerus dawam dalam keadaan kondisi itu, tidak makan terus. Ya, kalau Allah al-Ghaniyyus Samad, Allah ghani dan samad, bertahan, tidak perlu kepada apapun, itu namanya samad. Ya. Ketika kita perlu kepada sesuatu, maka kita tidak memiliki sifat samadiyah, kita dhaif. Ketika kita tidak perlu kepada sesuatu, perlu kepada Allah, itu samad. Dan tidaklah orang perlu kepada Allah melainkan rohaninya yang sempurna. Baru dia merasa keperluan itu. Kalau tak ada itu, padahal hidup kita memang perlu kepada Allah tapi tak merasa. Seolah-olah aku. Itulah nafsu. Yang simboliknya, ya, nafsu ditanya, man ana wa man anta. Nafsu jawabnya, ana wa anta. Seolah-olah ada dua hakikat. Dua kekuatan yang independen. Allah dan dia. Nah itu nafsu, itu sebab orang ketika dikasih musibah, dia merasa bahwa Allah menjajah dia. Ya Allah, di mana engkau? Sampai hati engkau membiarkan hambamu bla bla bla. Ya, itu karena nafsu ada dua. Tapi ketika ada rohani, baru ternyata apa yang menimpa dirinya, itu penjelasan Tuhan tentang dirinya sendiri dalam bentuk ciptaan manusia itu. Maka dia murad, menjadi tujuan Allah. Dan puasa membentuk ke sana sehingga memiliki samadiyah, kekuatan. Ya, untuk tidak bergantung kepada sesuatu. Ya, itulah puasa maksud dalam makna tasawuf. Sehingga memberikan kebebasan mutlak, kebebasan yang penuh, full, sempurna. Huriyah di sini lawan daripada hamba. Ya. Kalau kita bebas dari Allah berarti hamba selain Allah. Kalau kita hamba kepada Allah maka bebas dari yang lain. Tidak ada yang memberi musibah, tidak ada yang meninggikan dan merendahkan kecuali Allah. Jika kita memandang ada selain Allah, berarti kita tidak bebas dari selain Allah, padahal selain Allah tidak ada. Selain Allah tidak ada yang independen. Bahkan kalau Imam Ibnu Arabi mengatakan selain Allah itu Allah. Yang disebut selain Allah kan makhluk, dan itu adalah suratul haq. Jadi itu sebab dia syuhud ayani. Menerima perlakuan manusia adalah menerima perlakuan Allah. Karena selain Allah adalah Allah. Dan itulah samadiyah di situ. Tidak mampu dalam terus-menerus dalam keadaan itu kecuali Allah yang Ghaniyus Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak diperanakkan, dan tidak ada seseorang pun yang sama. Fahakaza da'bul ibad fi kulli sanah.
Dan demikianlah kebiasaan hamba pada setiap tahun. Ma fi awqatis shalah. Di samping itu juga bersama dengan waktu sholat. Ya, di samping puasa dia melakukan sholat. Sholat itu apa? Minal khuruj wal firar anil asya aidan ilahi ta'ala. 5 kali kita meninggalkan segala sesuatu, lari kepada Allah. 5 kali kan? Ya. Menyembah lagi, menyembah lagi, menyembah lagi. Yang mungkin sebelum itu kita menyembah macam-macam. Ya, setelah itu lari lagi ke Allah, lari lagi ke Allah. Kita punya ma'wa, tempat berlindung, lari daripada nafsu yang menghambakan, menjadikan sesuatu yang dapat menghambakan kita, maka kita lari dari diri kita sebetulnya sholat itu. Ya. Kepada Allah. Wa kadzalika waqtul hajj wa ghairuhu minal mafruḍ. Waktu haji juga sama. Ya. Apalagi waktu haji kita larinya jauh sangat dan sampai ke suratul Dzat, yaitu Ka'bah. Sehingga kita berkeliling di Ka'bah itu seolah-olah menumbuhkan sifat-sifat yang berdiri di atas zat. Ya. Maka disebut 7 sifat, 7 maqamat. Ya. Dan lain sebagainya. Fa iza adaitaha 'alal kamal, jika engkau menunaikannya baik sholat, puasa secara sempurna, awrasatil hurriyata al-kamilah. Seperti zakat, orang dibelenggu harta. Ya. Tidak ada yang banyak menculik, katakan, manusia kecuali harta. Ya. Kecuali harta. Tidak ada ya, yang banyak menculik kita kecuali harta. Itu sebab mal minal mail. Ya. Kecondongan nafsu itulah harta. Nah, itu sebab orang jika memberi zakat berapa persen yang ditentukan itu sebetulnya batas yang sangat minimum ya untuk melawan penghambaan harta kepada batas minimum ya, 5%, 10% kan kecil. Jika tak mampu maka memang langsung tak mampu semua. Ya. Bahkan kalau mampu dia memberinya di atas batas minimum itu. Seperti Sayyidina Abu Bakar misalnya memberikan semua. Sayyidina Umar separuh. Sayyidina Utsman ya, menutupi segala keperluan yang muncul dalam kehidupan dakwah Nabi. Nah maka itu sudah bentuk yang tidak huriyah kamilah sudah. Tapi latihannya itu di rukun Islam itu. Ya, latihannya di rukun Islam itu. Sehingga ketika dia melatih di rukun Islam dan kemudian mendapatkan kesempurnaan rohani, bukan hanya melakukan rukun Islam itu dengan mudah, karena itu sudah merupakan simbolik rohani, tetapi juga perintah-perintah Tuhan lain dalam kehidupan ini, dia betul-betul menyaksikan semua perbuatan Tuhan kepadanya. Itulah ma'rifat, itulah usul dan lain sebagainya. Dan itulah orang yang bebas, yang huriyah kamilah. Walam yakun dzalika illa fi ma faradallahu taala, dan itu tidak terjadi melainkan kepada apa yang diwajibkan Allah. Jadi tarekat itu mendekatkan Allah dengan apa yang diwajibkan, ya, tidak melakukan yang baru. Maksudnya yang bid'ah, ya, yang takhayulat tidak ada. Ya. Li'anna taksir fi ada'il faraid huwa alladhi azala nufusa wa nakasar ru'us, karena ketidaksempurnaan melaksanakan kewajiban itulah yang merendahkan nafsu dan juga menundukkan kepala, artinya membuat penyesalan. Wa daraba 'alal ibad ar-riklil asya, dan memukulkan hamba, artinya meletakkan hamba untuk menghamba kepada sesuatu. Ala tara anal arifina qalu, bukankah orang-orang arifin mengatakan innamas saumul haqiqi imsakul jawarih anil mukhalafat, puasa yang hakiki adalah menahan anggota tubuh dari melanggar peraturan Allah. Warada fil khabar annal ghibata wal kadzib yufsidani shaum, bahwasanya ghibah dan dusta itu merusak puasa. Wan nazur bi syahwati kadzalik, melihat syahwat juga kadzalik. Walau annal faraida ad-udiyat ala hasbil amr, meskipun semua kewajiban sudah ditunaikan berdasarkan perintah, lakana fiha andaikan segala kewajiban ditunaikan berdasarkan perintah, bukan berdasarkan hajat kita, bukan berdasarkan kemaslahatan kita, hanya melaksanakan perintah saja, lakana fiha ridallah, niscaya ada ridha Allah di situ. Wa ghayatu darajat, dan derajat yang tinggi. Walidzalika kama warada fil khabar istahabba lil abdi kasratun nawafil li'annaha tujbiru naqsal faraid. Makanya ada kan man taqarraba ilaihi bin nawafil, katanya, hatta uhibbah.
barang siapa yang mendekatkan diriku dengan sunnah-sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, kuntu samahu ladzi yasma'u bi ila akhirih, menjadi tangannya, menjadi bla 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 sampai akhirnya. Sebetulnya orang memandangnya, oh ini sunnah wajibnya ditinggal, bukan. Ya, jika seseorang melaksanakan sunnah untuk menutupi fardu, maka sempurnalah pendekatan dia kepadaku. Ya, karena fardu tidak dapat tidak sempurna dilakukan menurut kehendak Allah kecuali ditutup dengan sunnah. Ya, seperti misalnya menjaga puasa fardu agar tidak ditinggal. Tak mampu tuh kita, akan ditinggal juga. Pagari dengan rawatib, maka sholat fardu tak bakal ditinggal. Ya. Pagari dengan rawatib. Ya. Maka kata Imam Ibn Arabi, an-nawafil Allahumma sholli ala sayyidina. Allah lupa saya. Taib, al-muhim. Wa idza fahimta hadza, jika engkau memahami ini, alimta anna fitaman nufus min hubbid dunya wal munhayat huwa saumul haqiqi liman lahat lahu anwarul yakin billahi azza wa jalla wa darul akhirah. Bahwasanya menyapih, memisahkan nafsu dari cinta dunia dan yang dilarang itulah puasa hakiki. Untuk orang yang telah lahat zaharat, telah muncul cahaya keyakinan untuknya kepada Allah itu dan hari akhirat. Nah, kalau sudah begitu baru dia puasa itu karena Allah, karena dia syuhud, ya, tak mengharap apa-apa lagi, maka fasama li ru'yatihi, ya, maka ada sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Dalam tingkatan yang berbeda, maknanya berbeda. Kalau kita puasa fisik, puasalah karena melihat bulan. Tapi kalau puasa rohani, sumu li ru'yatihi, puasalah ya, karena melihat Allah. Orang yang suhud maknanya dia akan menjauhi selain Allah, itulah puasanya. Ya. Wa dzalika muddatul hayati dunya, dan demikian itu selama kehidupan dunia. Kemudian wa aftara indallahi li ru'yati, dan buka di sisi Allah ketika melihat Allah. Wa dzalika yaumu idihi inda khurujihim minal hayati dunya ilal akhirah. Itulah hari idnya ketika dia keluar dari kehidupan dunia. Ya. Makanya orang puasa itu kan ada dua kegembiraan. Kegembiraan pertama ketika buka, kegembiraan kedua ketika melihat Allah. Lalu juga orang berpuasa disuruh sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal, dan Idul Fitri lah karena melihat hilal. Artinya berbukalah karena melihat hilal. Ya. Jadi kita ada dua kegembiraan, ketika buka dan ketika menyaksikan Allah. Begitu juga disuruh puasa dan disuruh buka ketika melihat Allah. Ya. Di dunia melihat bulan, maka dia bergembira dan makan. Ya. Begitu juga di akhirat bergembira karena makan di surga dan melihat Allah. Ya. Dua kegembiraan ketika buka dan ketika melihat Allah. Di akhirat pun sama. Gembira ketika makan di surga dan ketika melihat Allah. Ya, di akhirat maksudnya. Di dunia pun sama. Ya. Ketika apa? Ketika melihat bulan dia puasa. Ketika melihat bulan dia buka. Ya. Dan di situ gembiranya. Ya. Maka orang yang hanya puasa zahir, ya gembiranya gembira zahir saja. Wa hakaza istiqraruhum fil jannah, dan begitulah mereka istiqrar, ya, tentram di surga. Wa inna ma huwa jazaa'un ala masta'baduhu lahu fid dunya. Dan itu adalah balasan untuk orang yang apa yang mereka persembahkan kepada Allah di dunia ini, ya. Fa inna wuqufahum nagradihim fil jannah min na'imiha wa huriha wa malazatiha hina syahidullah ta'ala fiha sabihu binahari Ramadan ini. Berhentinya mereka dari barang-barang mereka
Dari agrad mereka, agrad artinya tujuan mereka, benda-benda yang menjadi tujuan mereka di surga, berupa nikmatnya, berupa bidadarinya, berupa kelezatannya, itu mereka tinggalkan. Hina syahidullah ta'ala, ketika mereka menyaksikan Allah Ta'ala. Itu serupa apa? Serupa binahari Ramadan, siang Ramadan. Ya. Ketika orang di surga makan bidadari, lalu melihat Allah, terus dia tinggalkan itu makanan surga, kenikmatan surga, bahkan sudah tak terasa. Itu diumpamakan seperti siang Ramadan. Dia imsak as-saim anit ta'am wa syurub wa nikah fihi. Ya, dia menahan orang puasa itu dari makan, minum, dan nikah. Wa idh ashhadahumul khur wal akal wa ghairu dzalik. Ya. Tetapi ketika dipersaksikan kepada mereka bidadari dan makanan, fa innahu syabihu bilayali Ramadan, itu serupa malam Ramadan bi ibahatil akal wa syurub wa nikah. Ya. Ketika dia melihat Allah, surga sudah tak enak. Ada kebahagiaan di situ. Kebahagiaan melihat Allah. Ya, itu seperti siang. Kenapa dia kenapa Kenapa dia berpuasa? Karena ru'yatullah. Karena melihat Allah. Sumu li ru'yati. Dia karena melihat Allah, maka dia berhenti makan minum. Itu diperumpamakan seperti itu. Ya. Kemudian di surga makan minum itu seperti malamnya. Ya. Nanti di surga itu kan makan minum, makan minum, makan minum, makan minum. Begitu juga orang berpuasa, begitu maghrib makan minum, makan minum. Begitu di surga makan minum, lalu datang Allah, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Itu kan di surga. Allah datang terus berdiri. Begitu. Begitu juga bulan Ramadan. Malam-malam makan minum, makan minum. Ya, udah buka, lepas itu qiyam. Nah, siang seperti melihat Allah. Ya, maka dia tinggalkan makan minum. Di surga nanti ketika dia melihat Allah, maka ya, makanan surga itu sudah tersedia. Buat kamu. Ya, ini makna isyarinya ya, makna isyarahnya. Wa bi khurujihi minal faraid ilal mubah lailan, keluar dari kewajiban kepada mubah di malam hari. Siang wajib tidak makan, malam wajib makan. Malam boleh makan. Hakadha saumuhum ala dawam, begitulah puasa mereka secara dawam. Yasumuna li ru'yati. Inilah untuk orang-orang yang puasa hakiki. Mereka puasa karena melihat Allah, wa yaftiruna li ru'yati, dan mereka buka karena melihat Allah. Manallahu alaina bil khuriyatil kamilah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, as-saumu yahibu ar-rif'ata bin nafil misliyah. Ini salah satu makna yang unik. Ini tak ada di keterangan lain melainkan di Futuhatul Makkiyah. As-saumu yahibu ar-rif'ata, ya, bi nafi al-misliyah. Ya. Puasa ini memberikan keluhuran. Ya. Apa keluhurannya ini sebab apa? Sebab puasa itu menafikan keserupaan kepada ibadah lain. Nah, karena puasa itu tidak sama dengan ibadah lain, maka orang yang melakukan puasa akan mendapatkan rif'ah tinggi. Ya, as-siyamuli kullu amal ibni adam lahu illa siyam. Nah, ini kan ya, puasa di atas ibadah lain. Ya, binafil misliyah. Puasa yang berikan rif'ah, keluhuran. As-saumu lahu ma'nan lughawi. Ya. Ya. Akhar ghairul imsak wa huwa ar-rif'ah. Puasa mempunyai makna bahasa lain selain imsak. Selama ini kita mengenal as-saum huwa al-imsak wal kaf. Rupanya ada makna lain yang digunakan dalam bahasa Arab, wa huwa rif'ah. Yaqulul Arab sauman nahari idza irtafa. Matahari saum
Maksudnya idzar tafa'a, ketika matahari jecek di siang hari itu, maka dikatakan shauman nahar, ai irtafa'a asyams. Meninggi matahari. Maka kata soma maknanya irtafa'a. Utliqat kalimatus saum idzan ala hadhil faridah. Li'annaha murtafa'atun an sa'iril ibadati fi darajah. Kata puasa kalau begitu ya disebut kata saum untuk kewajiban di bulan Ramadan ini, ibadah tidak makan tidak minum dinamakan puasa. Karena ibadah ini tidak makan tidak minum tidak syahwat tidak marah tidak ghibah tidak hasad tidak menjadi ibadah yang lebih tinggi dari ibadah lain derajatnya. Wa ta'akkadat hadhihi rib'atu bi anna Allah Subhanahu wa taala nafyal misliyah anhu. Dan diperkuat keluhuran ini kenapa? Karena Allah menafikan keserupaan puasa. Wasalabahu an ibadihi. Bukan hanya dibuang keserupaan, bukan saja puasa ini tidak berbeda, tidak sama dengan ibadah lain. Wasalabahu an ibadihi ma'a ta'abudihim bihi. Ya. Diambil dari hambanya dalam keadaan dia melakukan ibadah itu, tetapi Allah katakan as-saumuli, tidak lahu. Ya. Apa as-saumuli? As-saumuli sedangkan kullu amal ibni Adam lahu dikembalikan kepada ibni Adam. Tapi puasa dikembalikan kepada Allah, diambil dari manusia, ya. Bukan untukmu, tapi untuk aku. Wasalabahu anil ibad. Artinya diserupakan kepada kedudukan Allah yang laisa kamitslihi syai'. Ya. Dan kita beribadah, menyembah Allah dengan puasa itu. Tetapi tidak diidopakan ke kita, diidopakannya ke Allah. Wa adhafa ilaihi. Wa saumuli wa kullu amal lahu. Wa kullu amalil insan lil insan illa saum lillah. Wa ja'ala jazaa'a man ittasafa bihi biyadihi isabatuh. Dan balasan untuk orang yang bersifat puasa ini dijadikan balasan itu dengan tangannya. Ya. Yang tadi bahwasanya puasa itu dibalas ala karomir rububiyah la ala istiqaqil ibadah. Ya. Bukan hak kalau kita bekerja di syarikat manakah ya 30 hari 1 jam sekian ringgit, maka sekian bulan upahnya sekian. Ini upah berdasarkan kerja. Tapi kalau bos nak bagi atas kemurahan dia, bukan hanya berdasarkan kerja tetapi berdasarkan kemurahan Sang Maha Pemurah. Ya. Berarti dari sini ibadah puasa itu ya, nafyul misliyah, tidak serupa dengan yang lain. Ya. Qala ta'ala fi haqqi nafsi. Dan Allah berkata tentang hak dirinya, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisilnya sesuatu pun. Wa kharrajan Nasa'i an Abi Umamah qala ataitu Rasulullah. Abi Umamah berkata, Fakultu murni bi amrin akhizuhu anka. Ya, mungkin masalah-masalah ibadah apa semua Nabi katakan kepada semua orang, dan kita boleh dengar dari orang, tidak dari Nabi terus. Tetapi Abi Umamah mengatakan, perintahkan aku dengan satu perintah yang aku mengambil darimu, tidak mengambil dari siapa-siapa. Tak ada orang ya, yang mendapatkan perintah ini. Apa kata Nabi? Alaika bisawm fa innahu la masilalah. Kamu wajib berpuasa karena puasa tidak ada bandingannya, tidak ada taranya. Jadi nafil misliyah ini bukan hanya analisa dari kata saum dan
mengambil istinbat dari hadis as-saumuli, memang ada ya pernyataan walau kana dhaifan hadis ini, tetapi mendukung ya analisa istinbat hadis di atas. Alaika bisaum fa innahu la masilalah. Fanafa antum masilahu ibadatun ukhra minal ibadati allati syara Allah. Maka panufia, maka dinafikan ibadah lain untuk serupa dengan puasa itu. Ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah tidak sama. Wa fil haditsil qudsi yaqulu ta'ala kullu amal ibni adam lahu. Setiap amal manusia kembali kepada manusia. Artinya lahu itu mendapat pahala. Illa siyam fa innahu li, kecuali puasa itu adalah milikku. Wa ana ajsibi, dan sayalah yang membalasnya. Wa fi haqiq wa shaum fi haqiqatihi imsakun 'anil muftirat. Ya. Puasa pada hakikatnya adalah menahan dari segala yang membukakan. Itu sampai buku berapa? Akhirnya. Oke. Wasaum fi haqiqatihi imsakun 'anil muftirat. Puasa secara hakikat menahan diri daripada yang membatalkan, yang membuat buka. Wakafun 'anil rafas wa sahab, dan mencegah dari segala sifat rafas dan sahab, ya, dari segala perkataan buruk dan perkataan yang tak ada maknanya, ya. Wakilahuma amrun salbiyun. Keduanya, apa keduanya? Imsak dan kaf. Amrun salbiyun nisbah. Amrun salbiyun nisbatul amali ilaihi tajawuzan. Keduanya, puasa kan maknanya imsak. Ini. Puasa ini maknanya imsak dan kaf. Dua makna ini adalah salbi, bukan ijabi. Coba, apa artinya ini? Imsak, mencegah. Imsak, menahan diri. Kaf, mencegah diri. Berarti kan tidak berbuat, itu kan salbi. Ya, kalau sholat, qiyam, julus, ada fiilnya. Tapi kalau puasa, tidak. Salbi. Ya. Penisbatannya kepada amal hanya tajawuz saja. Ya, hanya nama sambil lalu saja. Ya, udahlah itu amal, sudah. Tapi realnya ternyata tidak amal. Ya, puasa itu bukan berbuat sesuatu, tetapi tidak berbuat sesuatu. Tidak makan, tidak minum, tidak jima, tidak berkata buruk, tidak berbuat buruk. Jadi tidak. Ya. Dan itu sifat Allah. Yang tidak-tidakkan itu semua adalah sifat Allah. Ya. Ribahnya di situ. Ya, makanya nanti juga ada keterangan. Makanya tadi bahwa ketika kita lapar dan haus, jangan dihibur, jangan dihilangkan dengan tidur-tidur, dengan sejuk-sejuk, dengan rehat-rehat agar hilang. Jangan. Ya. Perlawanan kepada nafsu dan timbul rasa haus, rasa lapar, rasa panas, rasa itu yang membakar bekas-bekas sisa-sisa. Ya, kesan-kesan daripada keburukan, dan itu adalah merupakan perlawanan kepada nafsu. Ya. Juga jangan berpikir tentang makanan maghrib nanti. Ya, ini masih jauh dah, penuh dah makanan untuk maghrib nanti. Ya. Nah ini berarti belum saum. Bahkan kata mereka, kata Imam Ibnu Arabi, ya, mewakili orang-orang sufi, bahwa jika aku mengharapkan balasan di surga, maka aku tidak puasa. Itu lapar namanya. Begitu. Bahkan dia bilang, kalau aku puasa untuk semua itu, maka aku hukumkan aku murtad. Wah, itu permainan orang dewasa itu ya. Jangan kita tiru itu.
Ya, jatuh mungkin kalau kita tiru. Ya. Tapi kita melihat pelajarannya bahwa begitu tinggi perlawanan mereka. Saya suka kalau ada orang aulia yang bercerita tentang tinggi. Suka. Kenapa? Ya, karena kita memang tidak sampai ke sana. Paling kita tahu bahwa apa yang kita lakukan tak seberapa. Kalau kita mencapai di bawahnya bagus, tapi kalau udahlah cukup begini, janganlah tinggi-tinggi sealah. Ya. Ini bahasa tahu bahasa motivasi. Semua bahasa tahu bahasa motivasi. Tinggalkan nafsu, bunuh nafsu, matikan nafsu. Benarkah? Itu bahasa motivasi. Ya. Jangan kau bunuh dengan cintamu, bunuhlah aku dengan pedangmu. Mana dibunuh betul tuh. Belahlah dadaku di sana, mau dibelah. Ya. Akan kudaki gunung dan kuseberangi lautan, akan kupetik bintang-bintang untukmu, akan kubina rumah. Itu bahasa motivasi, bahasa orang dewasa. Anak kecil tak paham. Ya, dia naik ambil bintang, macam mana tuh kan? Bodoh kan? Iya. Nah, orang yang memahami perkataan orang sufi dengan otak-otaknya tidak sanggup. Karena dengan otak. Nah, kata orang Jawa bukan dengan utak, tapi dengan otak. Ya. Wakilahuma amrun salbiyun nisbatal amal li tazawuzan li'annahu tarkun fi jauhari. Karena puasa maknanya tark pada intinya. Walaysa amalan wujudian yazharu lil basar, bukan satu amal yang ada yang nampak bagi mata. Au taqumu bihil jawari, atau yang dilakukan oleh anggota tubuh, tak ada. Ya. Fahuwa masturun la ya'lamuhu ilallah. Tertutup. Amalnya itu apa? Lillah. Apa amalnya? Tasabbuh bisifatillah. Jangan tasabuh, nanti masalah. Ya tasib bisifatillah. Ya tasib bisifatillah juga masih masalah tuh. Ya takhalluk bi akhlaqillah pun masih masalah mereka. Ya. Coba tanya dengan orang yang tidak suka dengan tasawuf. Benar gak kita berakhlak kepada akhlak Allah? Dia akan mengatakan bodoh 7 kali. Ya, itulah sesama bodoh, jangan saling mendahului ya. Ya. Tidak ada orang serupa dengan Allah, tidak boleh menyerupai Allah. Ini ya baguslah, karena pahamnya itu sudah betul. Jadi jangan dipaksakan untuk lebih dari itu. Ya, tak dapat lagi dinaikkan. Ya, grade-nya tuh tak dapat lagi dinaikkan, sudah cukup di situ berhenti. Oke. Bye-bye. Jangan dilawan, jangan diladeni. Ya, tak dapat. Ya sudah. Gitu. Karena ya baru apa? Grade C, belum triple A, belum. Ya. Ya. Musangking pun ada grade E itu. Ya. Madu ada grade E. Ya. Madu asli pun ada grade E. Percaya dengan saya tuh. Yang grade C ini yang bising itu grade C. Masturun la ya'lamuhu illallah wal qaim bi hadhil faridah samahu syara' shaiman. Nah, melaksanakan kewajiban yang sebegitu itu Allah namakan shaim. La ja'ian, bukan lapar. Wa huwa fi hadza la masila lahu baina baqiyatil ibadah. Dan puasa dalam konteks ini tidak serupa dengan ibadah-ibadah lain. Ya. Wa Ramadan, pertama tadi saum. Saum secara lughawi maknanya rif'ah. Dan ada dalilnya Al-Quran dan hadis. Alaika bisaum fa innahu la mathilalah, kata Nabi. Wa ana ajzibih illa siyam annahu li wa ana ajzibih. Ini sudah rif'ah. Satu lagi, Ramadan ismun min asma'il. Ada hadis dhaif bahwa Ramadan itu nama Allah. Qala alaihi salatu wassalam la taqulu Ramadan fa inna Ramadan ismun min asma'illah. Jangan kau namakan Ramadan. Jangan kau sebut bulan Ramadan itu tanpa syahr. Syahrul Ramadan. Ya, kalau Ramadan menyebut nama Allah tanpa ya ada nama yang awalnya. Karena Ramadan salah satu nama Allah. Wa furidu fihi siyamu takriman lahu. Kenapa disuruh puasa ketika masuk bulan Allah? Untuk menghormati Allah. Wa aujabal qiyam fihi, itu sebab diwajibkan berdiri. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Takrimatan li hadzal isim. Liqaulihi ta'ala yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Ya. Itu sebab Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan.
Wa fis shaum yatanazzahul insanu anit ta'am. Maka ketika puasa di bulan Ramadan sebagai penghormatan kepada Allah, kita disuruh kena datang Allah. Sumu li ru'yati, datang Allah, puasa. Apa? Yatanazzah al-insan anit ta'am. Manusia menjauhi apa? Tuntutan sifat basariah itu. Dia mesti ikut ke ruh, kehidupan ruhiyah. Tidak fisik, tapi rohani. Tidak makan, tidak minum kan tidak fisik. Ya. Tetapi kehidupan rohani. Manusia bersuci dari makan, dari minum, dari nikah, dan dari ghibah. Wa hadhihi kulluha nu'utun rabbaniyah. Ini semuanya sifat-sifat Tuhan. Nu'ut dengan sifat. Bedanya kalau nu'ut yang baik-baik saja, tapi kalau sifat baik buruk disebut sifat. Ya tasifu bihal insanu hala saumihi. Ya, di mana manusia bersifat dengan sifat-sifat rabbaniyah tadi itu ketika puasanya. Wa tartapi bihi martabatuh. Maka dengan sifat rabbani itulah martabatnya jadi tinggi. Kalau kita nak tinggi, nak marfu, maka melakukan sifat-sifat Allah. Ya. Kalau melakukan sifat-sifat jasad, mahfud. Bahkan mungkin majzum. Ya. Nah, maka kita disuruh mujahadah, mansub, agar kemudian ya ma'rifat, maka marfu. Faiza aftara ada ila, ketika buka di maghrib kembali kepada tabiat basariahnya, yaqulu wa yasrabu yataghadza, makan minum. Ya, faida ja'al lailu, ketika datang malam, qamal abdu bayana yaday rabbi, berdiri lagi. Imtidadan li sifatihi, untuk menyambung sifat Allah yang kana alaiha pinari, yang dia lakukan di siang hari. Wa furidu alaihil qiyam waqtal fitr, dan diwajibkan kepadanya salat ketika buka. Lepas buka kan terus salat tarawih. Liya'lam annahu abdun fakir mutaghadzin, untuk menunjukkan bahwa kamu hamba yang fakir yang makan. Maka saya berdiri, saya makan tadi. Kalau siang tadi saya macam engkau ya Rabb, tak makan, tak minum, tapi aku tak mampu macam engkau sepenuhnya. Aku tak sempurna, maka aku makan. Nah, ketika makan, dia berdiri kepada Allah, ini hambamu yang lemah, yang fakir, yang tidak mampu seperti engkau. Ya. Jadi itulah simbolik-simbolik puasa ya, yang dijelaskan oleh orang sufi, apa ruhiyahnya, apa asrornya. Ya. Wa anna tanazzuh allazi kana alaihi fi siyamihi laisa lahu haqiqah. Bahwasanya keadaan menjauhi itu yang dia lakukan pada puasanya itu bukan hakikat. Wa inna ma huwa amrun uridalahu. Yaitu hanyalah satu perkara yang datang kepadanya sekejap. Yas'aruhu bi annahu fi hali sawmihi munazza'an hukmi tabiatil adiyah. Dia merasa ketika dia puasa, dia bersih dari hukum tabiat yang biasa tubuh ini. Walihada akhbarana Allah Ta'ala anna sawma lahu, itu sebab Allah memberitahu bahwasanya puasa itu untuk Allah. Wa kullu amal ibni Adam libni Adam. Ketika puasa itu puasa ya untukku, artinya ya engkau akan melakukan serupa aku, tidak makan, tidak minum, tidak jasad, tapi ruh. Tapi ketika malam kembali ke jasad, maka sholat menunjukkan bahwa engkau hamba. Nah, ketika orang tarawih, sebetulnya menunjukkan saya hamba yang lemah, tak mampu ya untuk menyerupai Allah secara mutlak. Itu. Wa qad na'ata syar'us shauma min tariqil ma'na bil kamalil ladzi la kamala fawqah. Ya. Syariat memberikan sifat kepada puasa dari segi maknanya, puasa dengan makna kesempurnaan yang tidak ada yang sempurna di atas itu. Ya, kan puasa itu li fa innahu wa ana ajzibih. Puasa adalah maksilalah, berarti kesempurnaan puasa yang melebihi ibadah-ibadah lain. Hina afradalahul haq baban khasan lis-shaimin. Dan tambah lagi dalilnya ketika Allah mengkhususkan pintu untuk orang berpuasa. Wasamahu bismin khas wa huwa rayyan. Namanya juga khusus, ar-rayyan. Ini dianalisa, ini pun saya menukil dari Ibnu Arabi. Dianalisa oleh Imam Ibnu Arabi. Kenapa rayyan? Yadkhulu minus shaim. Masuk orang puasa dari pintu itu. Wa kalimatur ray indahum darajatul kamali fi syurb.
Kalimat roy dalam bahasa Arab, menurut orang sufi, itu tingkat kesempurnaan dalam minum. Ketika orang sudah minum banyak, haus sudah hilang, tak boleh lagi ditambah lagi minum, sudah tinggi. Fa innahu la yaqbal asyarib ba'da roy syarban aslan. Maka seorang yang meminum itu, yang minum itu tidak lagi menerima setelah roy minuman yang lain tak minum. Asalnya begitu. Kata roy itu digunakan oleh orang sufi apabila sudah hilang dahaga. Kata roy. Dan itu dijadikan istilah oleh orang sufi. Orang yang sudah meminum rohani. Nah, orang sufi mengistilahkan minum. Misalnya rohani ingin memiliki sifat mulia. Lalu dia mujahadah melawan hawa nafsu. Lalu Allah berikan sifat-sifat mulia itu melalui gurunya. Maka dia meminum dari gurunya, dari gelas Allah yang isinya sifat Allah itu. Disebut ka'sul gharam, ka'sul khamr, ka'sul mahabbah. Mahabbah isinya adalah maqamat ruhiyah itu, sifat-sifat mulia. Dia minum cawan itu adalah tubuh gurunya. Maka dia minum dari cawan itu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, maka disebut tarekat itu masrab sazili, masrab qadiri. Tempat minum rohani. Jika sudah sempurna, maka disebut rai. Dalam istilah sufi, mengambil dari kata rayyan. Jadi memang orang sufi itu sumbernya tetap Al-Quran dan hadis dan syariat, diambil semangatnya, karena itu syariat itu untuk mengatur fisik, maka diambil untuk menjadi pengaturan tajribah ruhiyah, percobaan perjalanan rohani. Ya. Sawaun kana basyaran am ardon am hayawan, hewan ke bumi ke manusia ke, kalau memang sudah dahaganya hilang tak nak minum lagi. Itu dalam bahasa Arab namanya roy. Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yaqulu ayna shaimuna fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliq falam yadkhul minhu ahadun. Itu sudah berapa kali diulang ya hadis itu ya. Rawahu Muslim, fatabayyana annas-shaimin, maka nyatalah bahwa orang yang berpuasa hazu sifatal kamali fil a'mal, mendapatkan sifat kesempurnaan dalam amal. Apa kesempurnaan? Bukan hanya zahirnya beramal, batinnya pun beramal. Sempurna. Faqad tasapu bima la mislalahu fil ibadat, dia telah bersifat dengan sesuatu yang tidak serupa, ya. Tidak ada yang menyerupainya dalam ibadah. Fasaumu yahibuhum rif'ah. Maka benar puasa menganugerahkan kepadanya keluhuran. Maka di saat puasa, amal apa saja dilakukan, tinggi sekali nilainya di sisi Allah. Termasuk Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ya, karena orangnya qadar, ya, maka ada satu malam, si qadar ini, manusia yang agung ini, mendapatkan balasannya karena dia ada agung. Ya, kalau tidak agung-agung puasanya ya hanya ya, kita akan lihat nanti bagaimana orang sufi membagi puasa beberapa golongan. Ya, tinggal kita melihat di golongan apa. Apakah termasuk yang mendapat qadar itu atau tidak. Itu dilihat dari golongan mana dia berpuasa dan bagaimana sifat-sifatnya. Setelah kita memahami makna puasa dan faedahnya seperti apa, apakah itu faedahnya kita mendapatkan atau tidak, ya itu juga introspeksi kepada diri kita. Yang terakhir, as-saumu hayatus sufi kulluha. Kenapa? Ini pun Ibnu Arabi menyatakan bahwa puasa adalah kehidupan orang sufi sepenuhnya. Ya. Bagaimana beliau mengatakan itu? Ya, insya Allah kita akan sambung nanti berapa? Lepas isya. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wa barik wasallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nuran sati'a wa qalban khashi'a wa badanan sabira wa shifaan min kulli da'. Allahumma kun lana wa la taquna alayna akhrijna ya Allah min zulumatil waham wa akrimna bi nuril ilmi wal faham. Ya Rabbana zidna ilman ya Rabbana zidna ilman ya Rabbana zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Iftah alayna futuhal arifin bi hikmatika wa nasul ilm. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi